Oke, kita mulai dari transport membran. Jadi kalau kalian pernah dengar transportasi ya, transportasi itu kan ada banyak ya, tapi intinya adalah dia mengirim sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh kalau misalnya kamu pesen, apa sih yang lambangnya hijau buat kamu kemana-mana, nah itu kan bisa memindahkan kamu dari contoh rumah kamu ke, mana nih, ke mall, ke pasar, kemana mana deh pokoknya. Nah ini juga sama ya, eee, apa, kayak gitu juga. Nah, tapi bedanya dia ini tuh melewati membran, membran sel, yaitu adalah kulit sel. Nah, eee, kemudian kita lanjut kita ngelihat dulu nih struktur membran sel gimana. Sebenarnya kemarin itu sudah disinggung pas di sel bagian satu, tapi hari ini kita singgung lagi ya, biar kita ngulang lagi, biar kita lebih ngerti. Jadi pertama, sel itu tuh membran sel itu tuh dia bagian luarnya itu hidrofilik dan bagian dalamnya itu hidrofobik. Apa sih hidrofilik, hidrofobik? Jadi, hidro itu artinya adalah air. Nah, kalau filik itu kita ambil aja dari kata feel like, ya, berarti dia suka air. Nah, bagian luar sel itu berarti suka sama air. Tapi bagian dalamnya hidrofobik. Nah, hidro itu kan air. Kalau fobik itu diambil dari kata fobia. Jadi dia itu nggak suka sama air. Oke, kenapa sih harus ada alasan dari semua yang udah kita pelajarin ini kan? Kenapa bagian luarnya suka sama air, bagian dalamnya nggak suka sama air? Jadi, bagian luar itu dia suka sama air karena sel-sel itu berjalan di dalam tubuh kita kan. Dan komposisi tubuh kita itu 70%-nya adalah air. Makanya mau nggak mau, yang luar itu harus suka sama air biar dia bisa bertahan di dalam tubuh kita. Tapi kalau yang dalam itu hidrofobik. Kenapa? Karena biar selnya tuh nggak lisis. Lisis itu artinya adalah pecah. Kalau misalnya kebanyakan, contoh ini sel ya, kebanyakan air yang masuk, dia makin gede, makin pecah gitu. Sama kayak balon, harusnya balon tuh kapasitasnya cuma sekian gitu. Tapi karena kebanyakan air atau udara yang masuk, dia jadinya pecah. Kalau kebanyakan ya, nggak sesuai sama kapasitasnya. Nah, ini dia. Kita ambil contoh dari sel darah merah ya. Kalau misalnya kebanyakan H2O atau air yang masuk, dia jadi pecah gini. Kelihatan kan? Nah, tapi kalau misalnya H2O masuk sama dengan H2O keluar, dia jadinya normal. Atau kalau yang tadi yang pecah, nama situasinya itu adalah hipotonik. Sedangkan kalau yang normal namanya adalah isotonik. Kalau yang dia airnya itu kebanyakan di luar dan di dalam kurang, itu dia bakal mengkerut dan nama kondisinya adalah hipertonik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kebanyakan air namanya hipotonik, selnya jadi lisis atau pecah. Kalau isotonik dia normal. Tapi kalau hipertonik, dia kebanyakan air yang keluar, jadinya dia mengkerut. Begitu ya. Kenapa bisa mengkerut? Ya kayak contoh, contoh gimana ya, contoh, kita ambil dari nenek-nenek deh. Tadinya nenek-nenek tuh punya banyak otot, sehat, kuat, terus banyak lemaknya. Tapi karena, lemaknya banyak yang kebakar, ototnya mengkerut, jadinya kan kulit nenek-nenek keriput kan. Tapi ada juga sih yang kencang, tuh. Cuma yang biasa kita lihat itu keriput kan, makin keriput, makin ada wrinkle-wrinkle-nya. Nah, itu karena emang harusnya itu ditempatin sama sesuatu, lemak atau otot, tapi karena mereka udah mengecil, jadinya mengkerut. Nah, sama juga kayak, sel darah merah ini. Kalau, isinya keluar kebanyakan, itu nanti dia bakal mengkerut juga. Kita lanjut ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, bisa banget langsung tulis di kolom chat ya. Oke. Kita lanjut ke kandungan membran. Jadi si membran ini tuh nggak cuma membran selapis saja gitu. Dia ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada fosfolipid bilayer. Fosfo itu artinya fosfat, lipid itu artinya lemak, lipid, bilayer, B, dua, layer. Jadi dia ada fosfolipid yang ada dua layer. Nah, bagian kepala fosfolipid itu hidrofilik. Ingat ya, tadi hidrofilik itu suka air. Tapi bagian ekornya, dia itu hidrofobik, yaitu nggak suka air. Kita lihat gambarnya. Nah,
Lihat ya, bentuknya itu kayak korek api. Ini kayak, atasnya gitu kayak yang bagian buat bikin apinya, kalau yang bawahnya itu yang bagian tangkainya ya. Atasnya itu dia suka air, yang bawahnya nggak suka air. Kenapa bisa gitu? Lihat ya. Nah, gini. Dia itu nih, luarnya ini dia suka air. Ini luar sel, ini dalam sel. Nah, dalamnya itu nggak boleh kebanyakan air ya. Dia harus, padat, nggak boleh kebanyakan air. Nah, ini kamu lihat kan, bentuknya itu dia kayak, ini kepala, ini kaki, kakinya saling hadap-hadapan gitu. Jadi bukan kepalanya ya, kakinya saling menghadap-hadapan. Nah, kalau misalnya ini salah salah gimana, kayak contoh, ada yang ini kebalik gitu. Jadinya kepalanya dia di kakinya si satu yang bawah gitu. Ini nanti bakal menyebabkan Alzheimer disease. Ini kalian cukup tahu aja, tapi ini menurutku menarik gitu. Jadi karena ini kebalik aja, kalian bisa mengalami Alzheimer disease gitu. Hmm, oke, lanjut ya. Alzheimer. Jadi, biasanya Alzheimer disease ini dialami oleh orang-orang tua. Nih, kalau misal aku mau lebih jelasnya lagi ya. Jadi, biasanya tuh sebenarnya ini kalau misalnya kalian lihat di film-film, ini itu banyak banget dialami sama orang tua ya biasanya. Lupa, atau kayak memory loss, linglung, gitu-gitu. Tapi dia beda sama demensia gitu. Kelihatan kan ya ini kok? Kelihatan nggak ya Safari-ku, Google-ku? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oh, oke. Nah, ini nih. Dia ada di otak ya, nyerangnya. Nah, ini gambarnya itu nenek-nenek, karena emang biasanya yang kena itu adalah orang-orang tua, gitu. Dia, gampang lupa, karena nih ya, dia lupa ingatan siapa anaknya, siapa, cucunya, siapa suaminya, nah itu dia suka lupa, gitu. Nah, biasanya dia dipanggil itu adalah stolen memory, yaitu memori yang, diambil gitu loh. Kadang inget, kadang lupa gitu. Dia, bingung-bingung gitulah ya. Kita lanjut ya, udah terjawab belum? Oke. Jadi posisi fosfolipid yang benar itu adalah nih ya, kakinya saling dempet-dempetan gitu, kepalanya berjauhan. Jadi kakinya yang dempet-dempetan. Nah, ini kalau misalnya ada satu yang kebalik, dia nanti mengalami Alzheimer disease gitu. Udah terjawab belum? Oke, aku anggap sudah ya. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Yang kedua adalah protein. Nah, proteinnya itu ada dua. Ada yang integral protein atau yang menempel pada dua fosfolipid. Nih ya, kita lihat ya, ini integral protein nih. Dia kayak somai bentuknya, tapi dia nembus kedua fosfolipid. Ya, itu integral protein. Tapi ada juga satu peripheral protein. Dia menempel hanya pada ujungnya aja, salah satu aja. Ini namanya peripheral protein. Ulang ya, integral protein itu yang nembus kedua fosfolipid. Tapi kalau peripheral protein, dia di salah satu aja, di sini aja, di ujung aja. Oke? Oke. Kemudian ada glikoprotein dan glikolipid. Dia itu ada di extracellular membrane. Ekstra itu luar, seluler sel, membran. Berarti dia ada di luar membran sel ya. Nah, ini dia gambarnya yang hijau-hijau kayak manik-manik ini. Ini adalah glikolipid dan glikoprotein. Nah, bedanya glikolipid dan glikoprotein itu apa? Nih ya, ini inget ya, ini kan yang ungu-ungu ini adalah protein kan. Kalau misalnya yang ini adalah integral protein. Nah, lihat ya ini namanya glikoprotein. Glikoprotein itu, hijau-hijau ini adalah karbohidrat. Dan karbohidrat itu nempel sama si protein. Dinamakan glikoprotein. Jadi kalau karbohidrat plus protein namanya glikoprotein. Tapi kalau yang ini, dia itu glikolipids.
Artinya apa? Ini kan dia, lihat ya, atasnya itu kan dia nempel sama si fosfolipidnya. Jadi kalau ada karbohidrat nempel sama fosfolipid, namanya adalah glikolipid. Oke, ulang ya. Kalau ada karbohidrat nempel sama protein, yang ijo-ijo nempel sama protein, namanya glikoprotein. Tapi kalau karbohidratnya nempel sama si fosfolipid, namanya adalah glikolipid. Oke, oke ya. Nah, dia ini si karbohidratnya bentuknya itu adalah short chain karbohidrat. Jadi karbohidrat itu kan sebenarnya panjang ya rantainya, nggak cuma segini doang nih. Kalau misalnya kalian mau bikin gelang, kalung gitu kan harus panjang ya. Tapi ini dia kayak cuma bikin 3 manik-manik doang, ini segini doang gitu loh. Jadi nggak panjang gitu. Dia short chain karbohidrat aja. Short, pendek, chain, rantai, karbohidrat, karbohidrat gitu. Jadi karbohidrat rantai pendek. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita ulang dulu. Jadi dia ini phospholipid bilayer, bagian kepalanya dia itu suka air, bagian kakinya dia nggak suka air. Oke? Dan kalau misalnya ini kebalik, dia ngalamin Alzheimer disease nanti orangnya. Nah, terus dia ada protein juga. Kalau protein yang nembus kedua fosfolipid, itu namanya adalah integral protein. Tapi kalau cuma nempel di salah satu doang, itu namanya adalah peripheral protein. Kemudian, kalau misalnya ada karbohidrat yang nempel sama protein, dia namanya adalah glikoprotein. Tapi kalau dia nempel sama fosfolipid, namanya adalah glikolipid. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi membran. Nah, ini ya, sangat jelas kalau misalnya dia itu pasti melindungi ya, dia melindungi banget si isi sel itu. Karena protein-protein ini ya maksudnya banyak gitu di sini, ada banyak banget, terus dia kayak bikin pagar rapet banget. Jadi pasti fungsi utamanya itu adalah melindungi sel ya. Kemudian dia mengatur aktivitas kimia sel, dia membatasi gitu. Terus bagian outer plasma membrane, outer, luar, plasma membrane, membran plasma, jadi bagian luarnya itu dia memisahkan sel dengan sekitarnya gitu. Kemudian selective permeability. Selektif itu pilih-pilih ya. Kita ambil aja dari selektif, dia pilih-pilih. Jadi fungsinya apa? Kenapa dia punya sifat selective permeability ini? Biar nggak sembarangan kayak nggak sembarangan molekul atau partikel tuh bisa masuk ke dalam sel gitu. Contoh bakteri, virus apa-apa itu yang mau masuk ke dalam sel tuh susah. Kenapa? Karena ada si sel membran ini, plasma membran ini yang punya sifat selective permeability gitu. Jadi cuma molekul-molekul molekul-molekul, partikel-partikel tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Dan itu juga ada cara-caranya yang nanti bakal kita pelajari. Kemudian di bagian inner plasma membrane atau bagian dalamnya, bagian dalam selnya, di bagian dalam itu dia tempat menempelnya filamen sitoskeletal. Nah, kemudian mempertahankan komposisi ion dan pH sitosol. pH-nya itu adalah 7,2 ya, cukup normal. Sitosol itu apa? Ini sitosol nih, yang coklat-coklat ini. Dia air yang ada di dalam sel. Bisa dibilang air ya. Dia air yang ada di dalam sel. Kemudian tadi disebutin kalau dia tuh tempat menempelnya filamen sitoskeletal. Sitoskeletal tuh apa? Ini adalah sitoskeletal nih, yang kayak tali-tali ini gitu. Nah, sitoskeletal. Kalian pasti pernah dengar skeleton kan? Skeleton itu tulang. Nah, kalau sitoskeletal itu tulangnya sel. Dia yang membentuk si sel ini nih. Dia yang mengkokohkan si sel ini. Itu namanya sitoskeletal, si tali-tali ini. Gitu. Oke, paham ya? Ini kayaknya kalian bisa ini deh pakai logika kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini. Karena agak obvious ya si fungsinya si membran ini. Nah, terus ada yang namanya ion channel. Kalian tadi lihat protein-protein itu kan. Protein-protein itu tuh punya fungsi. Nah, ini ada yang namanya ion channel. Dia itu adalah media perantara untuk keluar masuknya ion. Jadi tadi aku bilang, kalau cuma hal-hal tertentu yang bisa masuk sel. Nah, ini ada ion, ionnya mau masuk sel. Caranya gimana?
pakai ion channel, pakai pintu masuk gitu. Dia ini kayak pori-pori gitu yang terbentuk dari protein. Nah, dia juga fungsinya mengatur gradien volume yang melalui plasma membran. Biasanya itu untuk impuls yang cepat aja, kayak contoh impuls saraf, kontraksi otot. Kan kalau misalnya, kita mau menggerakkan sesuatu, nggak mungkin, kita kayak ngasih tahu ke otak kita, terus otak kita ngasih tahu ke ini dengan cara yang lambat kan. Jadi harus cepat. Nah, biasanya itu, impuls saraf dan kontraksi otot. Nah, ion channel ini ada yang pakai pintu oh maaf, belum. Nah, dia ini biasanya untuk passive diffusion. Passive diffusion itu difusi pasif ya, dia gampang masuknya. Difusi itu maksudnya kayak, nembus gitu, nembus. Nah, dia itu gampang ya, pasif, nggak pakai energi gitu masuknya, ya masuk aja gitu. Nah, dia itu spesifik untuk Na, natrium, kalsium, iya, K itu kalium, terus Ca itu kalsium, Cl itu klorin. Nah, cara ingetnya gimana? Cara ingetnya adalah anak cantik dan centil. Jadi, NAK, Na, K, Ca, Cl, gitu. Ini, kalau misalkan ada jembatan ke kedelai atau keledai sih? Pokoknya ada jembatan untuk ingatan sendiri, itu lebih gampang juga nggak apa-apa, tapi ini aku cara ngingetnya tuh gini. Nah, jadi dia itu ada yang pakai pintu atau gate, ada juga yang nggak pakai gate. Jadi ada yang pakai pintu gitu, permisi, tapi ada juga yang langsung nerobos masuk. Nah, gate-nya itu, ini pintu merah ini, si pintu ini dibuka kalau ada sinyal-sinyal, kayak kalau ada yang ngetok. Siapa yang boleh masuk kalau dia ngetok? Jadi yang ngetok itu biasanya voltase. Tahu kan voltase kalau belajar fisika? Ya, insya Allah tahu. Kemudian kalau ada mechanical stress atau kayak mechanical stress itu kayak mungkin tekanan gitu-gitu. Kemudian ada chemical atau bahan-bahan kimia dan kalau temperaturnya berubah secara berubah gitu. Oke, kita ulang ya. Jadi ion channel ini adalah pintu masuk media perantara untuk ion keluar masuk sel. Nah, dia ini bentuknya kayak pori-pori dan dia ini biasanya untuk berfungsi untuk impuls yang cepat seperti impuls saraf, kontraksi otot, seperti itu. Dan dia itu biasanya passive diffusion atau difusi pasif yang lebih mudah langsung masuk gitu. Nah, contohnya adalah NaKCaCl atau pakai jembatan itu anak cantik dan centil. Dia ini ada yang gate, ada yang nggak ada gate-nya, ada yang ada pintunya, ada yang nggak ada pintunya. Kalau yang ada pintunya, biasanya itu diketok. Yang ngetok tuh siapa? Yang ngetok itu adalah voltage, mechanical stress seperti tekanan, bahan kimia, kemudian perubahan temperatur. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama kita lanjutin dulu ke yang ion channel, tapi yang gate. Kita lihat dulu yang ada pintunya ya. Jadi ada yang ligand gate, ada yang ion gated channel. Jadi kalau yang ligand gate kita lihat ya, dia itu ada mediatornya, ada yang ngeperantarain. Jadi kayak contoh kamu mau ke kasir gitu, tapi kamu nggak berani gitu. Ya udah, akhirnya kamu minta tolong mama kamu, "Mama, anterin aku dong." Nah, ini ligand gate kayak gitu nih ya. Kita lihat fotonya. Nih, jadi si ligandnya itu nempel sama si protein ini, sama si channel-nya. Nempel, baru nanti, ini kan tadinya ketutup ya, baru nanti kebuka, terus anak-anaknya masuk nih ke tempat mainnya. Anak-anaknya masuk, nanti kalau mamanya pergi, berarti anak-anaknya udah nggak bisa keluar masuk lagi, udah ditutup, gitu. Oke, ulang ya. Ini ligan namanya, yang merah, ligannya nempel, bayar di kasir, terus pintunya kebuka, nanti anak-anaknya masuk, kalau ibunya udah pergi, ligannya udah pergi, pintunya ditutup lagi, anaknya udah nggak bisa keluar masuk. Udah harus diem di situ. Tapi kalau yang ion gated channel, ini fluid ya, fluid itu adalah cairan ya, dia masuk aja gitu.
ada yang masuk aja, ada juga yang dia kayak ngebuka tutup. Jadi ini tadi ngebuka di sini, nanti atasnya ketutup, terus kebuka di bawah. Jadi kayak gini. Ada yang masuk dari atas, lihat kamera aku, ada yang masuk dari atas, ketutup, disimpan dulu, baru kebuka di bawah. Ini kalau yang bawah ya. Ini ada yang mau nanya, silahkan. Ini sambil aku lanjutin, yang nanya sambil ngetik dulu nggak apa-apa. Nah, kemudian tadi kan ada channel kan. Nah, kalau ini ada yang pakai protein gitu, protein-protein ada di membran. Sekarang kita kenalan ya. Tadi kan kita udah tahu ada integral protein, ada peripheral protein. Kita lihat nih protein-protein ini ada apa aja. Ada sel-sel recognition protein. Recognition itu mengenali ya. Sel-sel itu sel, protein-protein. Jadi recognition itu mengenal. Jadi fungsi si protein ini adalah untuk mengenali tipe sel itu gitu. Dan dia bisa mengidentifikasi sel itu sebagai self atau foreign. Jadi dia kalau misalnya ada sesuatu yang masuk ke sel, itu dia bisa mengidentifikasi kalau itu tuh sebenarnya dia nggak sih, atau ternyata itu barang lain gitu loh yang harusnya nggak ada di sini. Nah, ini adalah fungsi dari sel-sel recognition protein. Kebanyakan tipenya adalah glikoprotein. Nah, ingat ya tadi glikoprotein itu tadi yang ada si protein, kemudian ada karbohidratnya gitu. Kemudian ada integrin. Tadi ingat ada integral protein. Integral protein itu protein yang nembus ke kedua fosfolipid ya. Nah, dia ini tempat melekatnya sitoskeleton dan dia untuk memperkuat membran. Ya, jadi sitoskeleton tadi ingat ya. Nih. Ini aduh. Ini ya. Ini sitoskeleton. Nah, ini integral protein ya. Jadi ada yang namanya integrin. Si integrin ini untuk tempat menempelnya si sitoskeleton. Jadi sitosskeletonnya nanti nempel di sini gitu. Dia untuk memperkokoh sel. Oh, oke oke. Kalau tanya soal belakangan dulu ya. Oke. Nah, mungkin sambil menjawab, nih ya, kan tadi udah aku jelasin ya. Jadi teman kamu ada yang nanya, sinyal pada saraf muncul akibat adanya beda potensial listrik yang diakibatkan pertukaran NaK sepanjang membran sel. Pertukaran NaK ini tergolong dalam transport. Kalau ada pilihan jawabannya nggak ya? Sambil nunggu dia ya. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian ada intercellular junction proteins, yaitu berfungsi agar sel melekat satu sama lain dan membuat jaringan. Jadi sel itu nggak cuma satu ya kalau kita, sel itu ada banyak. Kalau intercellular junction protein ini, dia menghubungkan antara sel satu sama sel lainnya, biar saling berkomunikasi gitu. Kemudian ada enzim, dan ada, ini seharusnya 5 ya, signal transduction receptor protein. Jadi dia itu reseptor ya, dia itu reseptor. Nah, si reseptor ini kalau misal ada trigger kayak tadi, kayak foto tadi yang aku kasih, jadi kalau misal ada reseptor yang nempel, dia tuh kebuka. Nah, nanti ketutup lagi, gitu. Jadi kayak tadi ya yang ada mamanya nempel, terus habis itu anak-anaknya masuk, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada transport proteins. Jadi transport proteins ini ada dua, ada yang pasif transport, ada yang aktif transport proteins. Kalau pasif transport proteins, yaitu protein yang mendukung transport pasif gitu. Yaitu adalah yang water soluble dan dia tanpa menggunakan energi. Ya pasif ya. Kalau yang aktif dia membutuhkan energi. Yang namanya juga aktif ya. Dan dia melawan gradien konsentrasi. Oke, mungkin ini agak membingungkan yang ini, nanti kita bahas di sini. Nah, jadi transport membran itu, kita lihat dari pasif transport dulu ya. Kalau pasif transport, dia itu difusi. Ya. Nah,
Terus dia itu dari high concentration, konsentrasi tertinggi ke konsentrasi terendah gitu ngalirnya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita mau kayak ini aku kasih gampangnya aja ya. Kalau misalnya kita lagi main di pantai gitu, terus habis itu ada ombak ke belakang gitu. Nah, kita juga ngikut ke belakang gitu. Kita ngikut ke belakang. Sedangkan kalau yang active transport, kita itu ngebales ombak ke depan gitu. Dan kita membutuhkan energi kan. Sedangkan kalau kita ngikutin ombak aja, pasrah gitu ke belakang, itu kita nggak butuh energi apa-apa gitu. Nah, itu passive transport. Kita mengikuti gradien konsentrasi, mengikuti ombak, jadi kita nggak membutuhkan energi. Dan ini dibagi menjadi beberapa lagi. Ada simple diffusion, ya dia simple gitu. Jadi dia nggak butuh apa-apa ya, dia kayak langsung nembus aja. Contohnya yang non-polar itu adalah dia langsung difusi ya. Kalau non-polar, nih non-polar langsung difusi, contohnya adalah oksigen, CO2, karbon dioksida, itu dia langsung difusi aja. Kemudian kalau yang polar, dia itu nggak bisa langsung difusi. Dia harus, contohnya adalah air. Air nggak bisa langsung difusi kan? Ya iya, ini kan dalamnya kan dia kan takut air kan. Kalau misalnya air langsung difusi serem banget ya. Terus ion. Tadi ion pakai apa? Ingat kan? Pakai channel ya. Kemudian karbohidrat juga. Gitu ya. Kemudian ada yang facilitated diffusion. Dia facilitated, terfasilitasi. Jadi ada sesuatu yang membantu dia untuk difusi. Contohnya apa? Contohnya adalah glukosa. Kemudian, nah ini ya, dia facilitated diffusion ya. Dia ada proteinnya, ada yang ngebantuin, ada yang ngasih gate gitu. Gitu. Jadi dia biar lebih gampang masuknya gitu. Kemudian osmosis. Osmosis itu pakai contohnya adalah air, nih ya, air. Air kan nggak bisa. Nah, dia itu lewat osmosis. Dan dia juga selective permeable. Kalian ingat ya, selective permeable itu apa? Selective permeable itu pilih-pilih maksudnya. Kemudian, selain passive transport, ada active transport ya. Tadi dia yang melawan gradien konsentrasi. Jadi kalau misalnya kalian main ombak-ombakan, itu kalian ngelawan arus ombak. Jadinya gimana? Jadi dia membutuhkan energi. Kita harus ngedayung gitu melewati ombak-ombak itu. Dia juga selektif ya. Dan dia penting terutama untuk saraf dan otot ya. Nah, ini dia. Jadi dia memerlukan ATP. Jadi dia kayak gini. Dia nempel dulu, terus habis itu ada ATP, baru si ATP itu kayak bahasanya apa ya? Jadi contoh kayak gini nih awalnya. Nanti si ATP-nya itu bikin ketutup, terus habis itu keluar gitu. Nih ya. Jadi si ATP nempel, molekulnya nempel, kemudian ATP-nya ngesenggol gitu ya. Nanti habis itu ada fosfat, ini kalian yang penting tahu prosesnya ya. Fosfatnya nempel, nanti si gate-nya yang atas ini kebuka buat nge-transfer si molekul ini keluar. Gitu. Habis itu nanti kalau fosfatnya pergi, udah nggak bisa lagi dia masuk gitu ya. Jadi ini lebih rumit ya, si active transport ini. Nah, kemudian ada yang namanya bulk flow. Dia ini untuk partikel-partikel besar, dan tentunya kalau untuk partikel besar, dia membutuhkan energi. Nah, pertama dia ada eksositosis. Keluar. Sitosis. Dia itu mengeluarkan. Contohnya apa? Neurotransmitter. Yang gini ya, eksositosis ya. Jadi, kalau misalnya kalian ikut kelas yang minggu lalu, ini ada badan Golgi atau Golgi apparatus. Si Golgi apparatus ini dalamnya adalah protein-protein yang nanti dia bakal berubah jadi vesikel. Nanti vesikel ini nempel sama si plasma membrane. Nanti lama-lama plasma membrane ini nempel, terus bikin kayak kebuka gitu ya, kayak kebuka gitu, bikin pori-pori. Nanti habis itu pori-porinya mengecil, terus habis itu proteinnya keluar. Oke, bedanya ATP dengan ADP. Jadi ATP itu adenosin trifosfat ya.
Bentar, gimana ya? Jadi kalau A, maaf ya jelek, A, T, P. T-nya itu adalah tri. P-nya itu adalah fosfat. Ya, tar. Ini super sulit. Oke, jadi adenosin trifosfat. Tapi kalau ADP, D-nya itu adalah di atau 2. Jadi difosfat. Jadi ceritanya si ATP ini punya 3 fosfat, kalau si ADP ini cuma punya 2 fosfat gitu. Nah, ini ya, kita lihat mana sih? Coba kita lihat ya ini. Nah, mana. Waduh. Nah, ini. Lihat ya, ini kan ATP masuk. Terus habis itu si fosfatnya nempel di sini. Karena fosfatnya hilang 1, tadinya 3 fosfat, dia jadi tinggal 2 fosfat. Jadi dari ATP, trifosfat, P-nya hilang 1, nempel di sini, tinggal jadi 2 fosfat, ADP gitu. Udah paham belum, Selena? Oke, boleh. Jadi yang bulk flow ini untuk partikel-partikel besar, dan dia memerlukan energi. Contoh pertama adalah eksositosis. Jadi dia itu mengeluarkan. Nah, jadi gini, ini itu adalah Golgi apparatus atau badan Golgi. Dia ini isinya adalah protein yang bisa dibilang udah jadi ya. Jadi si protein ini, si Golgi apparatus ini, maaf ya ini aku mute dulu. Jadi si Golgi apparatus ini nanti bakal ngeluarin protein dalam bentuk vesikel. Vesikel itu apa ya? Mungkin aku bisa nyebutnya gelembung-gelembung yang isinya ada partikel-partikelnya ya. Nah, si vesikel ini nanti dia bakal nempel sama membran sel. Nih, membran sel ya, kulitnya dia bakal nempel di situ. Terus habis itu ini tadinya ketutup kan, terus nanti kebuka. Nah, dari kebuka ini nanti partikel-partikelnya keluar. Gitu. Itu namanya eksositosis. Eksositosis. Contohnya itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu bisa dibilang sinyal yang dikirimkan dari saraf ke tubuh-tubuh kita ya. Kemudian ada endositosis atau masuk. Jadi kalau ekso keluar, si endo ini masuk. Nah, si endositosis ini masuk dibagi menjadi ada 3. Ada pinositosis atau minum. Nah ya, ini pinositosis, dia minum ya, solutes. Dia minum. Habis itu kalau fagositosis dia makan. Kemudian ada yang reseptor mediated, dia itu spesifik. Kelihatan nggak ya ini? Reseptor mediated itu dia spesifik ya. Dia spesifik. Dia cuma sesuatu hal-hal tertentu. Dia ada reseptornya gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk. Nah, contoh si fagositosis ini ada apa aja? Sebentar. Oke. Jadi fagositosis ini makan sel kan, makan makanan ini, contohnya itu food-foodnya ini adalah apa? Vitamin, kemudian ada hormon, kemudian ada kolesterol, kemudian ada salah. Kalau fagositosis ini kan makan ya. Jadi itu contohnya ada sel debris. Debris itu kayak debu kali ya. Dia kayak bekas-bekas hancuran-hancuran sel gitu ya. Itu dia makan. Kemudian makan makanan ya, emang makanan beneran, kemudian ada bakteri. Nah, bakteri itu kan lumayan lah ya kalau untuk sel. Jadi biasanya masuknya itu lewat fagositosis. Kemudian kalau pinositosis atau minum itu ya solut sel larutan-larutan. Kemudian kalau reseptor mediated endositosis ini sangat spesial. Dia ini khusus untuk kayak hormon, vitamin, kolesterol, kemudian Fe itu adalah iron ya, zat besi gitu. Oke ya.
Oke. Nah, kita latihan soal. Apa yang terjadi ketika sel dalam keadaan hipotonik? Bisa jawab di chat ya. Oke, aku tunggu. Oke. Wah, sangat aktif. Duh, mana sih? Oke, A semua ya. Oke, benar ya. Jawabannya adalah lisis. Kemudian air yang kedua, air utamanya dihantarkan oleh membran sel melalui air. Paheo. Oke. Teman-teman masih banyak yang keliru ya. Jadi kalau pinositosis itu adalah solutes larutan. Jadi bisa apa aja, nggak cuma air doang. Tapi kalau osmosis itu khusus untuk air, H2O, gitu ya. Oke, ulang lagi. Kalau pinositosis itu dia itu untuk larutan, solutes, apa aja. Kayak mungkin kalau kita bilang jus mangga, teh, terus kopi. Tapi kalau osmosis itu khusus untuk air putih, khusus untuk air putih biasa gitu. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman? Oke deh. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini transport membran dengan difusi, kecuali. Ayo, ini udah ada 2 yang bisa dicoreng. Halo? Oke, udah ada 2 yang jawab. Oke. Nih, oke. Ayo aku tungguin sampai rame deh yang jawab. Nggak apa-apa ya, nggak. Oke, jadi jawabannya adalah E. Iya, benar. Jadi kalau active transport itu, jadi kalau misalnya si simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis, passive transport ini pakai difusi ya, dan dia ini termasuk ke passive transport gitu. Oke, lanjut ya. Oke, nggak apa-apa guys. Lanjut ke sitoskeleton. Tadi sitoskeleton itu adalah bisa dibilang tulangnya si sel ya, tulangnya si sel. Nah, kita lihat, ini dia situ. Wah, apa ini? Perasaan tadi pas digambar nggak ada ini deh. Jadi ini sitoskeleton nih, semua ini nih. Kalau ini sih kayaknya mitokondria ya. Ini mitokondria, kemudian ini ada retikulum endoplasma mungkin ya. Nah, ini yang nempel-nempel sama mereka ini adalah sitoskeleton. Nah, kita lihat dulu, ada yang namanya intermediate filament. Intermediate filament, dia ini terbuat dari keratin ya. Kemudian dia ini kayak, kamu lihat ada banyak banget benang yang diulur-ulur jadi satu. Jadi kayak tali gitu, tali rapi. Bukan tali rapi ya, tali tarik tambang mungkin ya. Kemudian kalau
si mikrofilamen dia itu dari protein aktin. Dan dia ini bentuknya kayak dikepang 2 aja gitu, kepang 2 kali aja. Kemudian ada lagi yang namanya mikrotubul. Tub itu tabung ya, jadi dia tengahnya ini bolong. Dia ini dari protein tubulin. Oke, sekarang kita lihat dari gambar ini ya, kita lihat dari gambar ini. Pertama ada yang namanya intermediate filament, yang warna ini, yang kayak jaring laba-laba ya, yang kayak gini, yang banyak banget, yang nempel dari ujung ke ujung, ini terbuat dari keratin. Kalian pernah denger nggak sih kalau kayak ada suplemen rambut gitu-gitu, terus sebutannya tuh kayak keratin. Nah bener, ini proteinnya sama kayak protein keratin yang ada di rambut. Jadi dia ada di sel kita juga. Dia ini fungsinya untuk bearing tension. Jadi kalau misalnya ada tekanan, dia ini kuat, yang menguatkan gitu loh. Gitu. Kemudian dia menahan organel di tempatnya. Ini lihat ya. Ini dia kayak nusuk-nusuk si mitokondria gini. Ini karena dia mau mitokondria ini tetap berada di situ. Jangan kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya si sel-sel ini nggak ngawang-ngawang aja di sitosol. Dia ada yang ngelekatin juga gitu loh. Kemudian dia membentuk nuklear membran dan menghubungkan sel dengan jaringan. Ya, kelihatan banget ya, dia kayak menghubungkan kemana-mana gitu loh. Oke, ini intermediate filament ya, dia dari keratin. Kemudian ada yang namanya mikrotubul. Dia ini dari tubulin. Dia itu biasanya untuk pergerakan sel. Ya, contohnya kalau pakai silia sama flagella. Nah, ini silia sama flagella itu apa? Kalau misalnya kalian gimana ya cara biar gampangnya ya? Mungkin bisa dibilang buntut kali ya. Silia sama flagella itu kayak buntut, tapi fungsinya itu untuk gerak. Contoh ikan ya. Ikan itu kan pakai ini nih, yang belakang-belakang itu kan. Nah, silia sama flagella ini kayak sama gitulah bentuknya, fungsinya untuk gerak itu. Tapi bedanya apa? Jadi kalau si silia ini, dia itu banyak dan dia itu pendek. Ini catat ya guys. Maaf banget. Ini kalau silia itu banyak dan pendek. Tapi kalau flagella itu kayak gimana ya? 1 sampai 2 lah setiap sel, gitu. Contohnya apa? Kalau yang pakai flagella itu mungkin sel sperma. Kalian pernah lihat ya, kalau misalnya kayak nonton video biologi gitu dikasih lihat sel spermanya itu kayak kecebong. Nah ini, dia pakai flagella namanya. Kalau silia ini dia kayak pel, mungkin ya bisa dibilang. Dia kayak pel. Dan silia ini biasanya ada di paru ya. Jadi di paru-paru kita itu ada di pinggir-pinggirnya itu kayak ada pel-pel. Jadi kalau misalnya kalian ngepel gitu ya, itu kan gerakannya kayak seret gitu-gitu aja kan. Nah, silia juga gitu. Nah, seingat aku ya, kalau nggak salah ya guys, kalau ngerokok itu yang kebakar silianya, dan ini susah banget tumbuhnya ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, nanti aku cross check lagi. Jadi kalau silia itu yang pendek tapi banyak, kalau flagella itu yang panjang tapi sedikit gitu. Kemudian dia memandu jalan kromosom saat cell division. Jadi kan nanti pas cell division itu kan ngebelah gitu kan. Nah, dia yang memandu kromosomnya. Ini kalian perhatiin baik-baik ya ini ya. Nanti kalau misalnya belajar tentang cell division, nanti insya Allah kalian keinget, wah ternyata dia gerak karena microtubules gitu. Lanjut ke mikrofilamen. Mikrofilamen, oh ya, mikrotubul ini yang dia nggak terlalu nempel ya sama dinding sel. Tapi kalau mikrofilamen dia ini nempel, lihat dia ngelekat. Dan dia tuh kayak ada 2 gitu, kayak 2 gitu ya. Nah, dia ini dari protein namanya aktin. Dia itu biasanya untuk kontraksi otot. Oke, jadi nanti aku bakal ada kelas kayaknya, sistem gerak. Nanti aku bakal ngejelasin itu lebih lengkapnya di kelas itu. Tapi untuk sekarang aku cukup ngasih tahu, dan kalian mungkin bisa catat ini. Jadi kontraksinya itu diakibatkan oleh aktin dan miosin. Oke, aku tulis di chat ya. Aktin dan miosin. Itu menghasilkan kontraksi otot. Gitu ya. Nah, itu mikrofilamen. Oke. Oke, 2048 selesai semua. Sekarang kita latihan soal untuk yang terakhir. Sebutkan 3 sitoskeleton dan proteinnya. Ayo, siapa yang bisa on mic?
Jangan di chat. On mic ya, guys. Raise hand dulu. Jangan langsung ngomong. Raise hand dulu, terus habis itu sebutin. Yang benar aku kasih hadiah. Atau ini dia di chat, tapi private chat, tapi aku pilihan duluan. Hayo, hayo. Oke, ini ada satu yang udah. Ayo. Apalagi? Oke. Satu lagi. Oke, oke deh. Bener ya. Jadi ada teman kalian namanya Devandra. Devandra screenshot chatnya, nanti kirim ke Telegram aku ya, buat bukti kalau misalnya kamu bener-bener yang jawab. Ntar temen kamu yang ngaku-ngaku. Oke, aku screenshot juga deh. Oke deh, bener ya. Jadi pertama ada intermediate untuk dari keratin, kemudian ada mikrofilamen dari aktin, kemudian ada mikrotubuls dari tubulin. Oke, jangan leave dulu. Jangan lupa teman-teman presensi ya. Di sini aku kirimin linknya lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah selesai ya guys. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, bisa banget kirim telegram ke aku. Abis ini kita ada quizzes dulu, jangan kemana-mana dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tidur duluan, nggak apa-apa ya. Nah, oh ya sebelumnya aku mau ngejawab pertanyaan dari salah satu teman kalian. Sebentar, aku cari dulu. Oke, sambil aku nyari, kita ini dulu deh. Kita quizzes dulu ya. Oke. Malah jadi presensi berilmu. Oke, oke. Oke, teman-teman bisa join. Kodenya ada di ini. Ini kodenya ya. Oke. Or share via link. Oke, bisa join ya guys. Aku tungguin sampai jam 20.55. Nanti kalau misalnya biar lebih cepat ya selesainya ya, kita biar istirahat juga. Oke, udah 4 orang ya. Oke. Ini aku stop share aja ya. Salah maksudku. Stop recording.